Selamat sore adik-adik saya, khususnya pelajar SD yang duduk di kelas 5 ya, dan juga kelas 6. Saat ini Kak Rudi ingin mengajak kita menikmati waktu-waktu yang indah, yaitu belajar dimanapun berada. Mungkin adik-adik ada yang lagi di rumah, boleh ikuti pelajaran dari kakak ini. Ada yang lagi bermain-main di rumah teman juga, ajak saja temannya nonton bareng sambil menikmati pelajaran ini. Kita akan belajar dengan topik pertama, kecepatan. Kecepatan dalam hal ini adalah kecepatan bertingkat atau kecepatan berpadu. Apa itu kecepatan bertingkat atau berpadu? Kalau pada pelajaran kecepatan secara dasar, kita tahu kecepatan adalah jarak yang ditempuh per waktu yang ditentukan. Nah, kalau dikatakan kecepatan bertingkat atau kecepatan berpadu atau kecepatan gabung adalah bila dua buah benda atau dua pihak yang memiliki kecepatan saling mendekati dari arah yang berlawanan. Jadi contoh, dari arah timur, dari arah barat lah ya, dari arah barat, tiba-tiba muncul seekor gajah yang sedang kesasar ke kampung. Gajah ini kebetulan berlari dengan kecepatan 25 km per jam. Dia kesasar karena kehilangan arah, terpisah dari kawanannya. Kebetulan saat kawanan gajah lagi berada di hutan, terganggu oleh bidikan pemburu liar, sehingga masing-masing berpencar menyelamatkan diri. Kebetulan seekor gajah ini berlari tanpa dia sadari, dia menuju ke sebuah pinggiran kampung. Dia berlari dengan kecepatan 25 km per jam ke arah timur. Nah, dari arah timur, dari arah yang berlawanan dengan gajah tadi, dengan jarak 11 km, juga sedang melaju sebuah kendaraan bajai dengan kecepatan 30 km per jam. Apabila dari jarak 11 km pada jalan yang bersamaan, jalur yang bersamaan, maka pertanyaannya adalah berapa lama waktu dibutuhkan, kemudian akan timbul situasi di mana gajah akan berpapasan dengan bajai tersebut. Maka kita lihat pembahasannya. Kita lihat sini, diketahui kecepatan gajah 25 km per jam. Sedangkan kecepatan bajai ke arah berlawanan dengan gajah adalah 30 km per jam. Situasinya berpapasan, artinya kecepatannya menjadi bergabung. Kecepatan gajah yang 25 km per jam digabung dengan kecepatan bajai 30 km per jam. Sehingga kecepatan gabungannya adalah 25 tambah 30 menjadi 55 km per jam. Nah, kita ketahui tadi jarak adalah S 11 km. Jaraknya tadi berjauhan ya, berlawanan. Tadi pertanyaannya, berapa lama waktu untuk gajah ini akan saling berpapasan dengan bajai? Maka kita lihat pembahasannya. Waktu bentuk berpapasan atau time adalah jarak dibagi kecepatan. Tadi jaraknya adalah 11 km. Dibagi kecepatan 55 km per jam. Jadi 11 dibagi 55 adalah 1/5 jam. 1/5 jam sama dengan 1/5 dikali 60 menit. 1 jam kan 60 menit ya. Jadi 60 dibagi 5 menit sama dengan 12 menit. Maka bila dengan situasi yang demikian, 12 menit kemudian, baik gajah dan bajai akan berpapasan di tengah jalan dalam situasi yang
berpapasan. Ya, itu adalah salah satu contoh kecepatan gabungan. Kita akan belajar lagi dengan judul kecepatan ini adalah menyangkut, kalau tadi gabungan, maka kita akan belajar mengenai pelajaran lainnya. Ya, pelajaran kecepatan dengan situasi yang lain. Begini pelajarannya. Seorang nelayan yang berjarak 360 meter dari pinggir pantai desa nelayan, semula dia mengayuh perahu cepat, perahu motor, dengan kecepatan 15 cm per detik. Lalu setelah jarak 60 meter mendekati pinggir pantai, dia memperlambat dengan percepatan, ya. Dengan percepatan dia memperlambat. Pertanyaannya, percepatannya berapa agar tiba di pantai setelah 6 menit? Nah, pertanyaannya adalah percepatan. Kita ketahui di sini apa yang diketahui dulu. Pertama, ke jarak pertama, ya. Jarak pertama yang dicapai adalah dari 360 meter sampai kepada titik 60 meter sebelum bibir pantai, namanya mencapai 300 meter. Jadi dia jarak pertama yang dia capai adalah 300 meter. 360 meter dikurangi 60. Kecepatan awal untuk mencapai 300 meter ini adalah 15 cm per detik. Jadi waktu yang 15 cm per detik ini kita rubah dulu menjadi 15 per 100 kalau untuk meter, ya. 15 per 100 meter per detik. Atau sama dengan 15 per 100 meter per 60 menit. Nah, jadi kita lihat hasilnya adalah 9,0 atau 9 meter per menit. Itu adalah kecepatan mula-mula. Nah, kita lihat. Waktu untuk mencapai jarak 300 meter tadi adalah jarak dibagi kecepatan. Dia sudah menempuh jarak tadi 300 meter dengan kecepatan 9 meter per menit. Jadi time awal atau waktu mula-mulanya adalah 300 bagi 9 sama dengan 33/3 menit atau 33,33 menit. Itu adalah waktu yang dicapai pertama kali. Nah, pada saat mulai jarak 60 meter sebelum bibir pantai atau belum berhenti, itu sama dengan jarak kedua, S2, jarak kedua, ya, 60 meter. Waktu yang ingin ditargetkan adalah 6 menit. Kita tahu untuk mencapai waktu 6 menit, maka jarak dibagi waktu. Jarak tadi kan 60 menit. Dibagi waktunya 6 menit. Jadi dia harus mencapai kecepatan 10 meter per menit. Dari jarak 60 meter tadi. Jadi percepatan di sini adalah kecepatan yang kedua dikurangi kecepatan awal per detik kuadrat. Kecepatan yang kedua tadi adalah 10 meter per menit. Mengurangi kecepatan awal yang hanya 9 meter per menit. Jadi adalah percepatan 1 meter per menit kuadrat atau per menit pangkat 2. Itu adalah contoh percepatan. Ya. Kita lihat dengan soal kecepatan jenis lainnya. Seekor ikan besar buas dengan kecepatan 4,5 cm per detik ingin mengejar ikan kecil yang berenang berkelajuan 1,5 cm per detik. Jarak kedua ikan itu adalah 9 meter. Pertanyaannya, berapa menit waktu untuk mengejar ikan kecil agar bisa diterkam oleh ikan besar buas tadi? Kita lihat diketahui. Kecepatan ikan besar adalah 4,5 cm per detik. Karena pertanyaannya adalah menit, kita rubah dulu menjadi 45 per 10 cm per 1/60 menit. Artinya,
45/10 cm kali 60 menit. Sehingga di sini kita lihat kecepatannya adalah 270 cm per menit. Kecepatan ikan kecil adalah 1,5 cm per detik. Rubah dulu detik menjadi menit. 1,5 kan 15/10. Jadi 15 cm per 1/60 menit. 15/10 dikali 60 menit. Sehingga kecepatan ikan kecil adalah 90 cm per menit. Jaraknya tadi adalah pada saat mulai pengejaran oleh ikan besar, buat ada jarak 9 meter. Kita rubah dulu 9 meter ini menjadi 900 cm. Karena meter ke cm adalah kali 100. Kan tadi kan kecepatannya adalah dalam cm per menit. Ditanya waktu menit. Jawab, waktu adalah jarak dibagi kecepatan. Jarak 9 meter sudah kita rubah menjadi 900 cm. Jadi waktu adalah jarak dibagi kecepatan. Kecepatan yang dimaksud di sini adalah kecepatan selisih kecepatan yang cepat mengurangi kecepatan yang kurang cepat. Apabila jarak benda yang berkecepatan berseberangan atau berlawanan arah, yang terjadi adalah hitungan gabungan kecepatan. Tetapi apabila arahnya sama, yang cepat mengurangi kecepatan kecil. Itu adalah namanya kecepatan atau selisih kecepatan. Maka jarak adalah jarak dibagi selisih kecepatan. 900 cm dibagi kecepatan yang cepat 270 dikurang kecepatan yang ikan kecil 90 cm per menit. Jadi 900 dibagi 180. Hasilnya adalah 90 dibagi 18 sehingga hitungannya adalah 5 menit. Jadi 5 menit sejak pengejaran awal, maka nanti ikan buas besar 5 menit kemudian berhasil menjangkau ikan kecil yang kecepatannya 1,5 cm per detik tersebut apabila dalam keadaan yang tidak ada gangguan atau mengabaikan ombak atau mengabaikan hal penghalang. Itu adalah contoh pelajaran kecepatan. Nah, kita akan belajar lagi dengan konsep lingkaran. Pelajaran seperti ini ya. Seorang sedang berjalan-jalan, memandang sebuah wahana wisata karnaval yang berbentuk roda lingkaran besar. Adapun roda lingkaran itu berdiameter 21 meter. Akan dicat ungu. Biaya per meter pengecatan adalah 100.000 per meter. Pertanyaannya, berapa anggaran untuk mengecat, repainting sekeliling wahana? Pembahasannya, yang diketahui tadi adalah diameter 21 meter. Sedangkan jari-jarinya apabila diameter bisa dibagi 7, V adalah 22/7. Jari-jarinya adalah 21/2. Tapi yang diminta di sini adalah V 22/7. Keliling adalah V kali diameter. V kan tadi kalau 22/7 dikali diameter adalah 21 meter. Hasilnya adalah 21 dibagi 7 adalah 3 dulu. Dikali 22 adalah 66 meter. Jadi ketahuan kelilingnya adalah 66 meter. Karena biaya per meter pengecatan adalah 100.000, maka anggaran yang diperlukan untuk mengecat sekeliling wahana adalah 100.000 dikali 66 berarti 6.600.000 rupiah. Itu adalah salah satu contoh pelajaran anggaran. Ya, kita akan melihat lagi dengan konsep pelajaran lingkaran. Seorang pelancong domestik berpose di bawah aneka ban bekas yang cantik yang dicat digantung pada pelat besi bulat berbentuk busur setengah lingkaran. Jika diameter pelat besi adalah 20 meter, berapa panjang pelat besi itu? Kita ketahui di sini pelat itu setengah lingkaran, diameternya 20 meter. Karena tidak bisa dibagi 7, V-nya kita harus ketahui bisa diambil dari 3,14. Keliling besi adalah untuk setengah lingkaran menjadi setengah dikali V kali diameter. Setengah dikali V kan tadi 3,14.
dikali diameter. Diameter kan tadi 20 meter. Maka hasilnya adalah 3,14 dikali 20 per 2. Kan 20 per 2 kan 10 ya. Jadi 31,4 meter. Itu adalah panjang satu pelat besi di atas seorang pelancong yang berfoto tersebut. Kita lihat contoh pelajaran lainnya. Kita akan belajar dengan konsep lingkungan, ramah lingkungan ya. Konsep kita adalah matematika yang ramah lingkungan. Untuk mengurangi dampak banjir, seorang pemilik tanah menghibahkan atau menyumbangkan tanahnya yang kosong untuk dijadikan waduk berbentuk belah ketupat. Adapun ukuran tadi, lebar waduk yang berbentuk belah ketupat tadi dan panjangnya sama, yaitu 80 meter. Kedalaman waduk yang dihibahkan adalah 10 meter. Pertanyaannya, berapa volume air yang bisa ditampung mengurangi dampak banjir? Jawab, volume adalah luas alas dikali tinggi. Luas alas tadi kan berbentuk belah ketupat. Dikali tinggi. Tinggi sini adalah kedalaman waduk. Luas alas adalah diagonal 1 kali diagonal 2 dibagi 2 kali dalam. Kalau kali tinggi ya. Kan tadi panjang diagonal 1 sama dengan diagonal 2 itu 80 meter. Sehingga diagonal 1 kali diagonal 2 per 2 adalah 80 kali 80 per 2 dikali kedalaman 10 meter. Nah, kita lihat. Kedalaman 10 meter. Di sini kita lihat ya. Karena diagonal 1 kali diagonal kedua adalah 64.000 dibagi 2 menjadi 32.000. Jadi 32.000 itu adalah luasnya ya. Luas alasnya. Luas alas tadi 32.000 dikali 10 kedalaman menjadi hasilnya 32 juta liter. Jadi 64 juta liter dibagi 2 adalah 32 juta liter meter kubik. Dia 32 juta meter kubik. Ya, bukan liter ya. Tadi kita lihat dikatakan 32.000 meter kubik atau dikalikan kali 1000, 32 juta liter. Lumayan ya kalau ada banyak orang yang meneladani